Sebenarnya saya tidak mau ngomong soal ini, tapi mau tidak mau saya harus bicara, gitu ya. Dibilang dari majelis Rasulullah belum ada yang bicara, jadi saya bicara. Jadi anak-anakku sekalian, ada seorang ulama besar yang hidup lebih kurang sekitar 1000 tahun yang lalu, yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa, atau dikenal dengan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, atau dikenal dengan Al-Muhajir ilallah. Beliau itu lahir sekitar tahun 260 atau 265 Hijrah dan wafat sekitar tahun 345 Hijrah. Kalau sekarang 1445 berarti sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Akhlak ulama 1000 tahun yang lalu itu jauh dengan orang-orang saat ini. Ibadah mereka, waraknya mereka, zuhudnya mereka, khusyuknya mereka, takutnya mereka sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh-jauh dengan apa yang kita alami saat ini di zaman ini. Jauh sekali. Al-Imam Ahmad bin Isa itu adalah keturunan keempat dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah ta'ala anhu. Ya, jadi Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Bagir bin Ja'far As-Sadiq. Dan Imam Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ini adalah keturunan ke-8 dari Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditarik sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah keturunan ke-9, masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup 1000 tahun yang lalu. Beliau asalnya tinggal di Basrah dengan segala macam kenikmatan kekayaan. Lalu beliau meninggalkan itu semua untuk dakwah di jalan Allah melalui jalan ribuan kilometer dari Basrah di Irak sampai ke Makkah, ke Madinah dulu, tinggal setahun di Madinah dekat dengan buyut beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau ke Mekah, setelah itu untuk haji, lalu melanjutkan perjalanan ribuan kilometer ke Yaman, Dau'an, daerah yang kering jauh dengan Basrah, yang penuh dengan sungai, penuh dengan pohon-pohon, dengan tumbuhan, dengan segala macam. Meninggalkan harta begitu banyak, kebesaran, kekuasaan dan sebagainya yang beliau miliki, hanya untuk dakwah di jalan Allah di negeri yang penuh dengan tandus kering, di Hadramut, di Yaman bagian selatan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala punya anak namanya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sayyidina Ubaidillah punya anak namanya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sayyidina Ubaidillah ini menurunkan banyak sekali aulia dan ulama. Salah satunya adalah Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ratibnya dibaca hampir di seluruh dunia. Orang membaca Ratibul Attas itu adalah keturunan dari Al-Imam Ahmad Al-Muhajir rahimahullah ta'ala anhu. Kemudian juga ada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, Adab Suluk Al-Murid dipelajari di seluruh pesantren, bukan hanya di Indonesia, sampai ke berbagai negara. Ulama-ulama besar. Kemudian dari para ulama-ulama besar ini nasabnya diakui oleh juga ulama-ulama besar. Sekali berimam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih, ahli hadith, ahli tazkiyatun nafas, fatwanya dipegang di dalam madhab Imam Syafi'i.
yang mensahihkan nasab dari Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang anaknya adalah Alwi. Itu disahihkan nasabnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disahihkan juga oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. Al-Hafiz As-Sakhawi ini adalah ahli hadis. Kalau kita di sekarang orang dibilang hafiz hadis, paling hafiz berapa hadis? Antum ada yang hafiz 10 hadis, 20 hadis, mungkin 40 hadis, Al-Arba'in An-Nawawi. InsyaAllah kalau di majelis Rasulullah sudah hafal semua Al-Arba'in An-Nawawi, insyaAllah. Amin. 40 hadis, Riyadhus Salihin mungkin antum hafal. Al-Hafiz As-Sakhawi ini hafal lebih dari 100.000 hadis berikut sanad dan matannya di luar kepala. Kalau kita nyebut hadis itu, misalnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'mal binniyat. Kita begitu kalau nyebut hadis. Atau an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Abbas menyatakan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak, dan seterusnya. Itu cara kita ngapal hadis. Kalau ulama-ulama yang disebut hafidz hadis itu membacanya an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 100.000 hadis berikut sanad dan matannya. Sekali itu mensahihkan nasab Ba'alawi. Masih banyak lagi. Kalau dibilang ulama Nusantara siapa? Ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti besar Makkah Al-Mukarramah, disebut sebagai Al-Imam Al-Haramain, gurunya ulama-ulama Nusantara. Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, Syekh Khalil Bangkalan itu muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Mahfud At-Termasi dari Termas, ya, gurunya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya. Syekh Yasin Al-Fadani, ya, itu juga muridnya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Itu mensahihkan nasab Ba'alawi. Bahkan gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, mufti Mekah pada saat itu, ulama besar. Kalau kemudian ada yang menafikan nasab itu berarti menganggap semua yang tadi saya sebutkan itu nggak ada artinya. Ulama-ulama itu semuanya tidak benar, semuanya salah, semuanya bahkan menipu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan kuburan para aulia yang ada di sini, yang ada di Tarim, yang ada di Malaysia, itu semua adalah pendusta semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi anak-anakku sekalian, fitnah akhir zaman, ya, ini bukan masalah kecil, ya. Apalagi yang nyebut begitu, ya, itu belajar nasab juga entah di mana, gitu. Di negeri antah berantah, tiba-tiba jadi pakar nasab, ya. Kemudian menyatakan itu enggak sahih, bohong. Membohongkan nasab seseorang itu sama dengan mensahihkan orang yang bukan nasabnya. Berarti Sayyidina Ubaidillah itu kemana nasabnya? Kalau dia anak zina, itu keturunannya aulia zina semua. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bukan masalah sederhana, masalah besar sekali. Keberkahan ilmu, keberkahan kitabnya, keberkahan doa-doanya hilang semua. Saya tidak menyalahkan, silahkan orang mau percaya nggak percaya nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian terus dikatakan ini pembohong semua. Anda ini siapa dibanding ulama-ulama itu? Ya, nggak apa-apa mau nggak sepakat, ya. Silahkan mau meneliti, silahkan, nggak ada masalah, ya. Obib karena akhlaknya nggak sesuai.
Kalau akhlaknya gak sesuai, celak saja akhlaknya. Ya. Oh, ini ada Habib ini gak benar, galil adab, nasihati. Gak mau tegur, gak mau marahi. Kalau perlu penjarain. Tapi jangan dinafikan nasabnya. La haula wala quwwata illa billah. Lagian cuman berdasarkan satu kitab. Ya, kitab gacoannya ini yang nggak ada di situ, dinafikan. Haula wala quwwata illa billah. Saya ini punya anak 5, belum saya tulis di Robito Halawiyah apa namanya nasabnya itu, belum saya tulis. Tiba-tiba ada orang bilang, Bib, itu bukan anak Habib. Gimana kira-kira? Hanya karena saya nggak nulis. Dan saya nggak nulis bukan karena nggak mau nulis. Saya berharap anak-anak saya bercermin dengan akhlak Sayyidina Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam daripada dia bawa buku-buku nasab. Nanti kalau udah akhlaknya bagus, ini kira-kira pantas, baru dia kemudian dengan berat hati membawa nasab itu. Kenapa? Karena takut ini nanti nama Nabi Muhammad yang kebawa sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita nggak benar, kalau kita ngaco, kalau kita salah, kalau kita maksiat, kalau kita mungkarat. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dikatakan nih banyak Habib yang galil adab atau yang nggak benar atau yang nggak apa-apa. Memang jangankan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri masuk neraka, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah yang bilang kalau nggak benar masuk neraka, ya. Nah apalagi keturunannya, pamannya sendiri, kalau nggak benar masuk neraka, ya. Jadi jangan, ya Allah, ngeri gitu ya. Dunia saat ini nih, la haula wala quwwata illa billah, ya. Nah, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kami di majelis Rasulullah ini seringkali orang bilang, Bib, itu kan masalah kecil, biarin. Masalah ini bukan masalah kecil, ya. Masalah kehormatan ulama-ulama besar, ya, yang diremehkan, dilecehkan, ya. Majelis kita, majelis Rasulullah ini ngajarin akhlak, adab dengan baik-baik. Kiai Syamsul ini ulama kita di PWNU itu susah payah ngajak orang supaya berakhlak baik. Tapi mereka ini, haula ini ngajarin orang untuk benci, gitu ya. Nyaci maki orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Saya ini anak-anakku sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah sampai umur saya sekarang 57 tahun, hampir 60. Saya rasanya belum pernah nyaci maki orang dengan nama binatang. Tapi sekarang di Instagram saya, di Facebook saya, orang menyatakan, hei keturunan anjing, hei keturunan babi, kata begitu. La haula wala quwwata illa billah. Saya sih tidak masalah dibegitukan. Alhamdulillah, apa taghfir adzunub, tarfa' derajat, ya. Diampuni dosa-dosa saya, diangkat derajat. Tapi itu kalau ada yang begitu langsung saya hapus, saya blokir. Kenapa? Takutnya jamaah yang marah, bukan saya gitu. Terus jadi konflik horizontal. Ini menyebarkan kebencian kemana-mana, ya. Sampai anak buahnya segitunya. Kalaupun kita ada seorang koruptor, ya, ngemaling uang negara berapa triliun, pantas nggak kalau kita bilang, hei keturunan babi kamu atau anjing? Dia kan punya bapak, punya nenek, punya kakek. La haula wala quwwata illa billah. Koruptor, pencuri, pemabok aja nggak pantas dibilang keturunan babi, keturunan anjing. Ini mereka begitu, ya. Saya pribadi alhamdulillah, ya, ini pahala yang nggak mengandung ria, tidak ditunggu-tunggu, datang sendiri ngampunin saya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang saya takut itu nggak semuanya bisa begitu, ya. Ada orang yang dibilang keturunan babi marah, ya. Kalau nanti dibacok jadi apa? Kan jadi kacau ini, ya. Terus kemudian dilaporkan, ini pembohong Robito, ya. Mau dilaporkan ke polisi. Berarti ini bukan orang ikhlas mencari ilmu ini, ya.
memang ada pesanan di belakang itu untuk menghancurkan umat Islam, ya. Jadi ala kulli hal, ini akhirul zaman. Saya ini sebenarnya nggak mau ngomong begini gitu ya. Udahlah biarin, saya bilang. Tapi orang pada bilang, Bib, kenapa di majelis Rasulullah nggak dijelasin soal begini? Ya, saya nyampaikan begini juga nanti diputar lagi sama mereka itu ya, dibulak-balik ya. Jadi saran saya nggak usah didengerin yang begitu. Itu ngotorin hati, nyakitin hati. Bandingkan ulama 1000 tahun yang lalu dengan sekarang. Mereka difitnah, mereka pembohong. La haula wala quwwata illa billah. Orang di zaman itu tuh kalau misalnya dia nemu sorban di jalan nggak berani dia ambil, dia cari sampai ketemu orangnya walaupun bertahun-tahun. Itu orang zaman itu. Dibilang malsu nasab. La haula wala quwwata illa billah. Wa ulama yang tadi saya sebutkan segitu banyak berarti semuanya bahlul gitu. Nggak ngerti nasab. Haji. Dan nasab Ba'alawi itu disahihkan oleh semua lembaga nasab di dunia kecuali mereka ini ya. Tiba-tiba nongol aja, ngol kayak ongol-ongol terus wah mengkader segala macam. Dari mana itu uangnya bisa mengkader begitu ya, sebarkan di televisi di mana ya. Yang jadi korban bukan habaib aja. Ini Kiai Syamsul jadi korban juga beliau, ya. Bahkan Rois Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar dicaci maki sama mereka. Ya, kemudian juga Gus Yahya ketum PBNU dicaci maki, ganti katanya, ya. Ini khawarij yang begini nih ya. Jadi anak-anakku sekalian jangan didengarkan, jangan diikuti ya. Fitnah akhir zaman. Kita lebih taslim kepada para ulama-ulama yang menghafal itu sampai lebih dari 100.000 hadis itu betul-betul mereka mutqin, bukan hafidhul Quran, hafidhul hadis, lebih dari 100.000 hadis ya. Ulama-ulama Nusantara yang sejak dulu yang luar biasa keilmuannya ya. Dibanding orang yang ya begitulah ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, amin ya Allah ya rabbal alamin, diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan dibalas dengan keburukan, kita doakan semoga mereka mendapatkan taufik wal hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kita masih ada tamu juga, masih ada Ustadz Ridha. Nah, kita berikan kesempatan, saya enggak panjang lebar. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.